Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala khalqih wa ridha nafsi wa zinata arshih wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beriring salam mari kita hadiahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pada seluruh keluarga beliau, pada seluruh sahabat dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua, keluarga besar kita, anak keturunan kita kelak diakui sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Mengawali majelis kita pada pagi hari ini, kita berharap semoga Allah menurunkan keberkahan bagi kita semua, memberikan ilmu yang bermanfaat, dan berharap wasilah majelis ini mudah-mudahan Allah mudahkan pula segala urusan kita melalui belajar ngaji ini, ngaji Al-Quran, ngaji bahasa Arab ini. Mudah-mudahan menjadi pewarna keberkahan di balik kesibukan kita dalam menjalankan aktivitas pekanan kita. Kita mulai dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah yang hadir sudah Bu Gladia ya, yang online-nya. Yang offline-nya sudah 2000. Oh, nggak ada suaranya? Oh gitu. Baik. Baik, mohon izinnya. Kita pin dulu. Baik. Kita sambil menunggu yang lain, yang kita mulai dengan buku yang kita miliki. Ya. Sudah jam, Masya Allah, 10:30, nggak apa ya, secukupnya ya. Pertama, sebagaimana biasanya kita belajar bahasa Arab dulu. Setelah itu kita masuk pada Al-Quran. Namun, sebelum masuk pada yang kita pelajari, ya, kita belum menambah dulu. Kita ingin mereview dan langsung baca di kitabnya. Ya, ada bukunya, silakan dibuka. Kemarin kita masih berkutat di halaman 23, pelajaran yang ke-7. Silakan Bu Tatu. Bu Tatu ya? Iya. Baik, maaf takut keliru. Bu Tatu halaman 24. Itu kepemilikan. Ya. Yang di online Bu Gladia, Bu Hapsari, alhamdulillah sudah hadir. Bisa dibuka halaman 24. Bu Hapsari, ada suaranya enggak? Ada. Oh, ada. Baik. Halaman 24 ya. Kita sedikit mereview sebelum masuk pada yang lainnya, yaitu di pelajaran yang ke-7, halaman 24, yaitu kata ganti ya, kata ganti. Sebagai contoh yang ada di buku itu, ana berarti saya, itu kata gantinya ya mati. Ya mati. Yang kita belajar kemarin, hadza kitabun, ini buku, atau hadza kitabi. Pakai ya di akhir itu tandanya ku. Ya. Kemudian contoh lainnya anta, di akhirnya ditambahin dengan ka. Kita buka. Assalamu alaika, berarti salam kepadamu. Kita buka, berarti kitabmu. Ya. Anti, kalau anta tadi laki-laki, kalau anti kamu perempuan. Ini yang kita pelajari sebelumnya. Kita buki, hadza kita buki, ini bukumu. Gitu ya.
Hadhihi saburatuki. Ini papan tulismu. Hadhihi saburatuki. Ki, anti. Iya. Kalau saya itu kita pakai ya mati. Allahumma gfirli warhamni wajburni. Kemudian huwa, dia laki-laki, ya, huwa, dia laki-laki, itu bisa hu ataupun hi, ya, artinya pilihannya hu atau hi. Contohnya hadza kitabuhu, ini buku dia atau ini kitab dia. Atau dalam doa Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ada hi, ada hu, artinya nya. Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah baginya, warhamhu, rahmatilah dia, dan selanjutnya. Kalau hiya, she, berarti ha, ini kata gantinya nya untuk dia perempuan. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ha untuk dia perempuan. Baik. Nah, setelah kita mengetahui kata ganti seperti ini, kemarin kita sebenarnya sudah mencoba mempraktikkan dalam sebuah kalimat sempurna. Sekarang kita baca tulisan di bawah ini yang berbahasa Arab, kita mencoba memahami dari apa yang ditulis di sini. Li manzilun, li manzilun, li manzil. Manzil itu artinya rumah. Bisa baitun, ada manzil. Rumah saya. Di buku pakai zain. Iya, di buku halaman 24. Ya. Ini kita baca ya, yang kita lihat di bukunya halaman 24, li manzilun. Li manzilun. Saya punya, nah, atau milikku manzil, rumah. Saya punya rumah. Manzili berarti apa artinya itu? Rumah saya fi, di dalam, al-qaryati, qaryah itu artinya desa atau di kampung. Manzili il qaryati, berarti rumahku, rumah saya di dalam desa atau di desa. Fi manzili, di dalam rumahku, betul. Misbahun, misbah. Bukan, ini misbah, lampu. Misbah di Al-Quran sering diulang-ulang. Al-misbahu fi zujajah. Misbah. Ya. Misbahun kahrubaiyun. Kahruba itu listrik. Ya. Kahruba itu artinya kahrubaiyun, listrik. Ya. Iya. Jadi misbahun kahrubai berarti lampu listrik. Iya. Baik, jadi kita baris pertama mudah ini, ya. Li manzilun. Saya punya rumah. Manzili fil qaryati. Di manzili misbahun kahrubaiyun. Masya Allah. Ini kalau sudah bisa paham, ini bisa menggunakan, berarti mulai ini ya, sudah mulai menerjemahkan bahasa Arab dengan baik dan benar, insya Allah. Bisa dipahami, Bu Bunung? Paham ya? Baik. Mohon izinnya nih, kok saya di atas sendiri. Nggak apa nih ya? Saya minta izin di atas juga. Mohon maaf ini, Masya Allah. Baik. Mudah-mudahan yang di rumah, yang online juga bisa dipahami ya. Kita pelan-pelan saja. Ya. Ini melanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya, jadi insya Allah lebih mudah. Baris kedua, halaman 24, baris kedua. Ya Muhammad. Sekarang saya lagi ngomong kepada depan saya ada Muhammad. Ya Muhammad.
Wahai Muhammad, hal laka, hal apa artinya hal? Hal Apa? hal ataka hadithul ghasyiyah, hal. Ini sering kita bikin soal. Apakah betul? Hal laka, kamu punya misbahun? Hal laka misbahun? Apakah kamu punya misbah? Apa misbah tadi? Tadi yang di atasnya apa? Misbah. Iya. Ini di baris pertama tadi sudah. Yaitu hal laka misbahun? Apakah kamu punya? Laka artinya kamu punya. Hal laka misbahun? Apakah kamu punya lampu? Jawabannya apa? Na'am. Li, saya punya misbahun. Coba saya tanya dulu yang Bu Tatu. Enggak, ini kan pertanyaan. Maka kita, ya itu belum. Kan saya tanya, ya Muhammad, hal laka misbah? Maka jawabannya, kalau misalnya kita diminta suruh jawab, ya Muhammad atau ya Bu Tatu, hal laki misbahun? Apakah kamu punya lampu? Naam, saya punya. Bahasa Arabnya li misbahun. Naam, li misbahun. Iya, saya punya lah. Pertanyaan kedua, aina misbahuka? Aina misbahuka? Di mana lampumu? Kan? Ka. Misbahi, lampuku. Misbahi, lampuku. Contohnya apa? Alal atau fauqal maktabi. Contohnya. Fauqa di atas meja. Fauqal maktabi. Atau alal jidari, di atas tembok. Contohnya. Kemudian pertanyaan, anggap ini lampu. Ahada misbahuka? Apakah ini? Ahada. Itu dengan hal sama ya. Dengan hal sama. Hal atau sama artinya apakah? Hal ataka berarti hal apakah? Berarti apakah? Alam taro. Alam taro. Berarti apakah? Hal juga apakah? Artinya sama aja. Baik. Oh, siap. Baik, betul. Baik. Oh, sharing ya. Atau mau di share screen di sini? Tapi nggak kelihatan ini nanti ya? Iya. Ayo. Waalaikumsalam. Ahlan, Bu Mardia. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Oh, langsung dulu di bawah semua ini. Mohon Masya Allah. Baik, kita lanjutkan ya. Mohon izinnya. Baik, kita lanjutkan. Ahada misbahuka atau ahada, ini anggap ini kalau dari bukuan pertanyaan misbah, lampu. Ahada misbahuka, apakah ini lampumu? Anggap aja kalau iya berarti na'am. Dzalika misbahi. Itu lampuku. Kalau enggak la. Bal dzalika misbahuka. Tetapi itu lampumu, misbahuka. Jadi bedanya hanya misbahuka atau misbahi. Baik. Hal fi misbahika zaitun? Hal apa tadi hal? Apakah fi di dalam misbahika, di dalam lampumu, zaitun, minyak. Jadi ada lampu yang dari minyak ini, lampu zaman dulu. Nah, ini pertanyaan. Bisa ya, bisa tidak. Na'am fi misbahi zaitun. Naam fi misbahi zaitun. Kalau ya,
Ya, di minyak. Gimana? Ya. Ya kayak kita minyak, bisa nanti minyak itu apa umum ya. Nanti baru dipisah minyak goreng, minyak tanah, minyak wangi. Nah, kalau zaitun itu sendiri minyak secara umum. Baik. Kita lanjutkan lagi bacanya. Contoh dari yang ketiga. Tadi kan li, berarti aku. Kemudian laka, kamu laki-laki. Sekarang anti, kamu perempuan. Ya Maryam. Ya Maryam. Di buku ya. Ya Maryam, wahai Maryam. Contoh ini ada wanita namanya Maryam. Ya. Anggap di sini ada wanita namanya Maryam. Sedang saya panggil, ya Maryam, wahai Maryam. Ya. Anti tilmizatun. Kamu adalah tilmizah. Apa tilmizah? Murid perempuan. Laki kitabun. Laki apa artinya? Ya, kepunyaanmu kitabun. Wa kurrasatun. Dan buku tulis. Di mana itu? Ala maktabiki. Di atas mejamu. Ala maktabiki. Nah, jadi ini penggunaan untuk kaki, laka, laki, dan selanjutnya. Nah, ini berarti untuk anti ya. Pertama tadi ana, yang kedua itu laka, anta, ketiga ini anti. Kemudian ada pertanyaan, adzalika qalamuki? Ya, contohnya butatu. Adzalika qalamuki? Contohnya butatu, ini tanya, adzalika qalamuki? Adzalika qalamuki? Apa artinya tuh? La bal dzalika qalamuka. Baik, Paksan. Tidak, tetapi ini pulpen kamu. La bal dzalika qalamu dika. Kenapa ka? Karena ngomong pada laki-laki. Bal. La bal. Bal itu artinya tetapi. Dzalika qalamuka. Ya. Ya. Secara dasarnya simpelnya seperti itu. Cuma hanya dibedakan untuk penggunaan apa ya, kalau kamu dibagi dua, laki-laki perempuan. Terus nanti berbeda nanti untuk apa singular atau plural. Nah, cuma beda di situ. Kalau untuk simpelnya sih hampir sama. Baik, kita lanjut aja. Yang keempat sekarang yaitu hiya. Hiya. Halimatun khadimatun fi manzili. Halimah, nama orang ini. Khadimah, dia taib. ART. Ya, khadimah berarti khadim ya. Khadim itu pembantu laki-laki, khadimatun pembantu. Jadi kalau ada ngomong khadim, jadi apa? Asisten ya, dan atau pembantu. Fi manzili, di rumahku. Bukan. Ya, manzil itu lebih condong kepada rumah atau baitun. Kalau rumah ya baru kamar, bisa ghurfah ataupun hujrah. Jadi ada namanya Halimah yang dia menjadi pembantu di rumah. Laha berarti miliknya. Siapa? Ha itu dia ya Halimah atau dia perempuan. Minasyatun 'alal haidhi. Pemoceng. Minasyah. 'Alal haidhi. Haid kemarin kita bahas dinding, jidar atau haid artinya sama. Jidar, dinding. Ghurfatuha. Nah, ghurfah itu apa? Tadi sebutan kamar, ghurfah. Jadi bahasa Arab kamar itu ghurfah. Nanti ada di Al-Qur'an adalah ghuraf. Ghurfah ada. Ghurfatuha, kamarnya. Kamarnya bijanibil matbakhi.
Bisa janibal langsung ya, janibal matbakhi boleh, atau bijanibil matbakhi, di samping matbakh dapur. Iya. Jadi kita banyak tadi tambahan kosakata. Iya. Saya tulis saja. Menulis saja ya. Untuk beberapa vocab yang memang mungkin untuk harian bisa dipakai juga. Khodim. Berarti laki-laki ya. Khodim. Khodim berarti laki-laki ya. Pembantu laki-laki. Kalau perempuan? Kalau perempuan? Khodimah. 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 Tambahin tun. Nah, khodimatun. Ya, sama. Muslimun, muslimatun kan gitu. Kemudian ghurfatun. Ghurfatun. Artinya room atau kamar. Ya. Hujrah bisa. Baik. Jadi kamu lagi mana? Ana fil ghurfah atau ana fi ghurfati, aku di kamarku. Ghurfati. Kemudian tadi barusan kita sebut matbakh. Baik. Matbakh. Ana fil matbakh. Aku di dapur. Ana fil matbakh. Ana fil ghurfah. Li khadimun. Aku punya pembantu. Baik. Baik, kita lanjutkan. Khadimati bisa. Jadi pembantuku, khadimati fi ghurfatiha. Pembantuku di kamarnya. Fil matbakhi bisa. Atau fi matbakhi, berarti di dapurku. Atau khadimatuka fi matbakhika. Pembantumu di dapurmu. Ya. Berarti di apa? Diculik ya. Dibajak. Baik. Ini gampang sebenarnya ya. Kita lanjutkan. Ghurfatuha bijanibil matbakhi, tadi sudah. Ghurfah kamarnya di samping dapur. Laha sarirun, ini baru lagi ya. Sarirun wa sundukun fi ghurfatiha. Ya Pak, ini sekedar maklumat aja, meskipun tidak ada di Al-Qur'an ya. Tapi minimal ini poin lain, tambahan kosakata. Laha, dia memiliki sarirun, dipan. Iya, itu apa? Kasur itu. Kalau kasur kan yang empuknya ya, bawah kasur itu apa? Dipan ya, dari kayu atau dari besi itu. Sarirun, dia punya dipan. Wasundukun, dan juga lemari. Sunduk itu kotak, box. Sendok, beda lagi nanti sendok. Ya, lemari ataupun kotak. Fi ghurfatiha, di dalam kamarnya. Masya Allah. Berarti yang keempat ini gampang ya. Halimah khadimah fi manzili. Sudah paham ya? Halimah seorang RT di rumah. Laha, kenapa laha? Kembali kepada Halimah, kepada hiya. Minasyatun, sudah minasyah, pemoceng alal haiti, di atas. Ghurfatuha bijanib. Ya. Betul, nempel itu ala. Ghurfatuha bijanibil matbakhi. Kamarnya di samping. Laha, atau miliknya, sarirun. Tempat tidur, dipan ya. Wasundukun, dan juga box kotak. Fi ghurfatiha, di kamarnya.
Ya, kalau sunduk itu lebih pada lemari kecil atau kotak. Kalau yang gede nanti beda lagi. Ya, miliknya bisa miliknya, dia memiliki ya, ya. Iya, betul. Jadi penggunaan HH ini udah bisa ya. Ya, baginya atau miliknya bisa diartikan itu. Baik. Berarti sudah 1, 2, 3, 4. Ya. Tadi yang pertama itu ana, yang kedua itu gua, kemudian yang ketiga itu hiya, kemudian afan. Yang pertama itu ana, kedua itu angta, ketiga itu anti, keempat itu hiya. Yang keempat hiya. Baik, coba kita pahami lagi yang selanjutnya al-kharidah. Ini bahasa-bahasanya bahasa anak sekolah ini. Baik. Kita kasih contoh lain aja, Bu. Enggak usah ini. Karena ini bahasanya bahasa anak sekolah. Kita ambil poin-poinnya saja tadi ya. Coba dari saya pribadi, saya ngomong nanti coba dipahami. Baik. Saya ngomongin pengulangan tadi, saya menggunakan bahasa dengan kalimat saya. Ana muslimun. Coba langsung di itu artinya enggak usah diterjemahkan. Karena kalau kita lagi ngobrol kita nggak mungkin diterjemahin dulu kan, langsung paham gitu kan. Nah, benar-benar langsung paham ini ya. Oh, siap. Ya, oke, pelan-pelan. Baik. Ana muslim. Li kitabun fil ghurfati. Udah mulai paham ya? Li kitabun fil ghurfah. Ya. Ya. Oke. Saya tulis ya. Ini udah ya. Saya tulis. Nanti kita latihan mengubah. Kitab saya di kamar. Masya Allah. Ana muslimun. Li kitabun. Buku saya kamar. Kitabun di model. Kalau saya mohon izin biar tak kecilin di satu baris saja. Nanti untuk yang lain pengubahan. Li kitabun fi ghurfati. Nah, kamu ya. Ana muslimun. Saya seorang muslimun. Li kitabun. Saya punya kitab. Fi ghurfati. Baik, kita latihan sekarang yang diubah 1, 2, 3, 4. 4 ini kita ubah penggunaannya menjadi pertama Li anta. Coba. Anta. Siapa ya yang mau nyoba ini? Anta muslimun, betul. Anta muslimun. Kemudian laka, kamu punya kitabun fi ghurfatika. Masya Allah, betul. Kalau anti muslimin. Anti muslimin. Asli anti muslimatun. Kan anti kamu perempuan, muslimah. Anti muslimatun, laki kita. Laki kitabun fi ghurfatiki. Siap. Fabiki. Terus ya. Anti muslimatun
Kenapa muslimah? Karena anti. Kemudian laki. Laki. Kitabun. Fi ghurfatiki. Ghurfati. Betul. Anti muslimatun. Laki kitabun fi ghurfatiki. Ya, boleh sambil pelan. Berarti yang diubah mana ini? 4 ini aja. Ana menjadi anti, muslimun menjadi muslimatun. Li menjadi laki. Ana, kamu perempuan. Baik. Sambil ditatik sendiri semua ditulis. Sekarang dia. Dia siapa? Berarti dia perempuan. Dia muslimatun. Terus ini berarti sama ya. Dia muslimatun. Kemudian laha kitabun ghurfatiha. Dia muslimatun. Laha kitabun fi ghurfatiha. Bisa nih ya. Baik. Coba hampir sama. Masih nulis ini? Oh, saya. Iya. Dia muslimatun. Atau saya lengkapin ya. Dia gimana ditulis lengkap tuh? Oh, udah paham nih ya. Berubah hanya di sini sama ini aja. Baik. Sekarang kita coba yang lain lagi. Nahnu. Ya, kami muslimuna. Abu Mardiah, Masya Allah, dah fasih ya. Ustazah ya. Insya Allah. Baik. Fi ghurfatina. Nahnu, kenapa muslimun? Karena kita banyak. Nahnu muslimuna. Kemudian lana, kita punya kitabun fi ghurfatina. Baik. Kami. Baik, berarti umum ya, general, bisa laki-laki bisa perempuan kalau kami. Kami semuanya muslimun. Tapi nanti kalau nahnu itu dikhususkan perempuan bisa juga. Tapi tetap lananya tidak berubah. Paling di sini nahnu muslimat, tapi tetap lana. Gitu. Baik. Tadi dulu, Ustaz. Oh, siap. Sebentar. Lagi nyimak dulu. Teman ya. Ini kelihatan ya. Tulisannya kelihatan gede-gede. Baik, ini pengulangan dari yang kemarin, dia prakteknya nanti di Al-Quran.
ya, praktiknya di Al-Quran. Mudah-mudahan nanti ketika ketemu banyak seperti ini sudah nggak bingung. Minimal poinnya ya, penggunaan anggota antinya. Nah, sudah kelihatan. Nggak apa, udah kelihatan. Nggak apa, Masya Allah. Soalnya nulisnya aja masih lemot nih Ustadz. Masya Allah. Mudah-mudahan gerakan tangannya itu sulitnya menulis itu nanti pahalanya luar biasa. Masya Allah. Betul. Kan bersaksi, maksudnya nulis. Biasanya nulis. Masya Allah. Amin ya Allah. Baik. Anak TK soalnya nih Ustadz. Masya Allah. Dalam hal ilmu teknik, tapi kan nanti gambarnya small. Tulisnya itu udah lama nulis ya. Iya. Jadi Ya. tulisannya kalah sama cucunya ya. Anak-anak kok udah enak banget nulis bagus. Begitu. Generasi di bawah kita sudah ya. Iya dong. Kalau jelek, tapi kita ada gagal. Kalau iya loh. Dosen enak. Masya Allah. Tapi ibu dunia. Dunia yang berpahala akhirat insya Allah. Baik, ini sambil nulis atau sambil pelan-pelan, tapi pertanyaannya ini bisa dipahami ya? Insya Allah. Bisa dipahami ya? Cuma jadi pasti itu kalau Ustaz pasangannya, pasangannya dia bikin murtadnya itu masih mikir, gitu. Pas jadi anti itu berubah jadi apa tuh masih mikir. Kenapa? Nanti Ya, pelan-pelan. kuncinya harus banyak lagi. Baik. Oke, ini untuk teori, ini hanya pengulangan ya. Dan kita mudah-mudahan ini nanti ketik minimal kita sedikit paham. Karena juga nggak harus memaksa, ini harus bisa kan. Nanti UTS-nya nggak bisa, udah nggak zamannya lagi kan, nggak ada ujiannya lagi kan. Tapi minimal ini alhamdulillah sudah mau belajar, sudah mau menempa ilmu gitu kan. Ya alhamdulillah itu sudah luar biasa. Nah, maka kita ini teori secukupnya. Kita masuk pada Al-Qur'annya sekarang. Masuk dua. Bebas. Oke. Oke, kalau sudah ditulis nanti bisa izinnya untuk menghapus dulu. Kita kembali ke Al-Qur'an. Pakai Quran sekarang Ustadz. Iya, kita mencoba mempelajari, memahami dari langsung praktek di Al-Qur'an. Ini ibu-ibu yang di online sudah? Sudah. Baik. Gurfatin ya Ustadz. Gimana, Bu? Baik. Kita masih di lanjutan kemarin ya, yaitu Al-Fatihah. Dan Ana harap nggak bosan-bosan dengan Al-Fatihah. Insya Allah. Karena itu bagian terpenting untuk membuka yang lainnya sebagai Al-Fatihah ya. Kemarin baru masuk Alhamdulillah. Alhamdulillah itu ayat berapa, Bu? 2. Ayat kedua, nggak apa ya? Baik, saya izin menulis. Yang apa? Kayaknya sudah ya. Saya tulis Alhamdulillah dulu.
Baru membaca alhamdu. Nanti kita review dulu ya. Iya. Baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tadi kemarin cara bacanya ya, kesalahan ucapin lam itu kemarin tuh sudah masuk pada bagaimana lam itu tidak boleh tertahan al, nggak boleh terlalu mengalir alhamdu. Baik, kita baca dulu kesalahan umumnya. Pertama lamnya kadang mantul hanya kebacanya menjadi ha alhamdu. Nah, sehingga kita perbaiki bacaan kita. Saat ini kita perbaiki dan nanti ketika sholat pun, ketika baca Al-Quran pun huruf ha-nya supaya tidak keliru ataupun salah lagi, yaitu dibaca dengan alhamdu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita warnain yang kadang keliru ya. Dua itu aja. Huruf ha dan huruf a. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dari segi bacaan, boleh dicoba Bu, mohon izinnya Bu Mardiah. Masya Allah Ustazah, sudah lulus Ustazah ini. Masya Allah. Kalau Bu Nung? Nah, ainnya. Boleh sekali lagi. Alhamdulillah. Baik, nggak apa-apa. Silakan minta tuh. Baik, Masya Allah. Barakallah fiik. Baik, saya izin Bapak bawahnya. Nah, betul. Memang dua huruf itu, ya, mungkin pernah kita sampaikan kemarin, dua huruf itu karena nggak ada ejaan di Indonesia, jadinya larinya ha ke ha, ain ke a, dan itu kesalahannya umum. Makanya ketika kita bisa membedakan dua huruf itu antara ha dan ha, a dan a, insya Allah ini sudah mewakili dari bacaan yang lain. Karena yang lain kan hampir sama. Ja, ada J, kemudian ba, ada B, kemudian ada dal, ada meskipun agak sedikit beda ya. Cuman huruf ha ini, kalau yang lain kan kita bisa mengira-ngira. Oh berasa ujung lidahnya kegigitin. Kalau ain dan ha ini nggak berasa, cuma mengira-ngira. Kira-kira keluar tengah tenggorokan gimana keluar tenggorokan. Maka kuncinya di sini kita memastikan ha itu tipis dan mengalir. Poinnya ya. Sehingga beda dengan ha dan nah, beda. Nah. Baik, kenapa? Sedangkan a kan plong, nggak ada penghalangnya. Beda dengan dia pasti ditekan, akan berasa tekan tengah tenggorokan. Nah, budu. La budu. Ma budu. Dan kuncinya dia ngalir di bukan beda terhadap tak budu tertahan dia tak budu dengan ta. Ya, kalau yang pertama itu hamzah, kalau yang kedua ngalir dikit itu ciri ain, ngalir sedikit. Ta budu. Nah. Baik, bedanya hamzah. Nah. Ya, hapus dulu. Baik, bedanya contohnya
Ba'sun. Ini hamzah mati ya. Ba'sun dengan kaf ya. Dengan kaf mati. Baik. Pertama, cirinya sama. Dia ditahan sama. Ba'sun. Ba bertahan dia. Ba'sun. Kaf pun juga akbar. Nah, cuman ada di antara, meskipun sifat pertama itu sama, tapi sifat keduanya beda. Dia betul-betul ketika disebutkan jelas. Ba, tertahan dan jelas. Nah, artinya kita bisa teriak dengan huruf A. A, bisa. Nah, ba, A, hamzahnya tertahan, dia tertahan dan jelas. Kalau ini tertahan, tapi dia harus mengeluarkan udara. Nah, ak. Jadi bukan k, tapi k, ada udara keluar. Bukan mantul, bukan a, itu nanti. Ak. Nah, ada udara. Tapi nggak boleh banyak ya. Ak, buar. Lebay itu ya. Nah, dikit aja. Ak. Nah. Kalau kahan ini lari ke kho, ada kho. Nah, betul. Cuman tulisannya pakai kaf ya, akbar, tapi bacanya akbar. Baik, berarti poinnya sama-sama tertahan, tapi ini dibaca jelas. Kalau ini harus ada udara yang ikut keluar. Baik. Bisa dipahami ya? Itu masih di bawah. Belum. Nah. Baik, kita oke. Kita coba dengan contoh. Biasanya lebih gampang kalau pakai contoh. Paling gampang memang memulai dengan kita matikan atau kita tasydid ya. Kalau ini kan berharokat, biasanya agak sulit membedakannya. Cara membedakan yang paling gampang, kita matikan atau kita tasydidkan. Seperti contoh, na'budu. Nah. Baik. Budu. Ini contoh dari beberapa kalimat ya. Yang mana kuncinya adalah mati dia. Kita baca pertama, pastikan ketika mati itu dua. Kita menekan tengah tenggorokan, kemudian dialirkan. Kuncinya dua itu dulu. Kalau kita plongkan, nak butuh, nak plong. Nak plong. Tapi kalau kita tengah tekan, nah. Habis itu dialirkan dikit. Alirkan. Nah, budu. Tekan, dialirkan. Nah, ya, ketusua, ya, tusua sate. Nah, coba. Satu, silakan coba. A dulu. A-nya dibaca dulu. A boleh mati ketemu ain. Nah, langsung di kan ya. Baik. Kurang. Nah, sa'yun. Baik, boleh ini coba siapa yang online? Nah. Bu Hapsari? Nah. Masya Allah. Terus? Lah. Nggak usah, kepanjangan itu.
Masya Allah. Ya. Mengalirnya dikit aja. Subhana rabbiyal a'la. A'la. Coba Bu Hafsari. A'la. A'la. Boleh nggak apa? Kemudian La. Sa'yu. sa'yun. Baik. Nggak apa? Ainnya sudah ada cengkokannya, Pak. Gunung, silakan Gunung. Nah, nah itu bisa itu. Nah, kurang. Sa'yun. Baik. Sa'ain. Baik. Ini bisa itu. Sama, kuncinya ketika dia hidup harus tekan dulu. Dengan alamin, dengan a dengan a. Nah, kita coba bedakan antara alam dengan alam. Ini alam, alamun, alamun. Baik. Silakan Bu Mardiah. Nah, beda kan? Ya, Bu Tuti, Bu Tatu. Alamun. Oh iya, alam dengan alam. Bu Hafsari boleh? Alamun. Ulangi. Alamun. Alamun. Sekali lagi yang ini. Alamun. Baik. Dan baik. Itu untuk pengucapannya. Baik, syukran. Itu untuk cara mengucapkan huruf ain. Nah, ketika kita bisa mengucapkan huruf ain dan huruf a, ini insya Allah sudah mencukupi untuk bahasa Arabnya, karena yang lain lebih mudah insya Allah. Baik. Nah, untuk ayat ini nanti biasanya bahasa Arab itu punya wazan itu dari satu kata itu bisa puluhan kata. Contohnya alhamdu. Ha dari hamdun nanti maknanya sama aja. Alhamdu dari kata ha, mim, ya, dal, nanti bisa hamdun. Berarti artinya pujian. Alhamdu berarti segala pujian. Ada juga dengan kata lainnya hamidun. Innaka hamidun, maha terpuji. Ada juga Ahmad. Ahmadu berarti Ahmad adalah orang terpuji. Kemudian hamdan. Hamdan. Ada lagi bahasa lainnya. Humaid. Hamdan artinya apa, Ustaz? Nah, yang saya tulis ini satu arti. Puji. Iya, semuanya dari kata puji. Jadi nanti dari satu kata alhamdu ini punya anak-anaknya banyak. Muhammadun, Hamidun, Ahmad, Hamdan, Humaid. Terus apa lagi? Hamidi, kan Hamidun, Hamidi sama. Semuanya itu satu arti, yaitu puji. Kata dasarnya puji. Hamdun pujian, Hamid orang yang terpuji, Ahmad lebih terpuji, Hamdan pujian, Humaid pujian yang kecil. Jadi dari kata apa? Hamada. Jadi untuk memahami bahasa Arab, kita harus kenal dulu kata dasarnya. Nah, kalau sudah ingat ha mim dal, apapun perubahan katanya, kalau sudah tahu artinya nanti gampang. Nah, contohnya kalau lagi baca doa, ana rabbiyal a'la bihamdihi, hamdihi, berarti hamdun apa? Hamdihi, ya kita pelajari barusan.
pujian baginya. Pujian baginya. Kan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, cuma ditambahi bi apa bi? Nah, bi dan dengan, wa bihamdihi dan dengan pujiannya, pujian baginya. Jadi kata kuncinya kalau udah ketemu, maka bahasa Arab itu mau diputar-putar-putar akan mudah untuk difahami. Gitu. Baik. Contoh lainnya banyak ya. Apa? Hamdun, Hamidun, Ahmad, Muhammad juga sama. Ya, Muhammad berarti orang yang terpuji. Itu hamdihi bisa laki bisa perempuan gitu nggak Ustaz? Atau Yang hanya mana? khusus hamdihi ini loh. Ini untuknya kan yang Ya kita Allah. pelajari itu huwa, hu atau hi. Iya, Artinya makanya pujian baginya nya Allah. ya Allah ini kan. Iya, tapi bukan berarti Allah laki-laki ya. Tapi memang tulisan Allah itu dalam tulisannya memang itu mudzakkar. Nah. Ya. Orang yang terpuji. Ya. Pelakunya namanya Hamid. Ya. Ahmadu lebih terpuji. Ya. Jadi intinya dari kata pujian, hamdan pujian. Nah. Ya, ini kan tinggal beda di sini aja. Hamdun itu tanwin, hamdan itu fathatin kan itu. Secara makna nggak ada bedanya. Nanti hamdin sama pujian. Nah, jadi nanti ketika kita belajar di Al-Quran, memaknai Al-Quran itu nanti, cari kata dasarnya dulu. Hamada, ha, mim, dal. Maka akan keluar semuanya. Ini baru contoh 1-2 saja ya. Bisa jadi dari hamada itu nanti kalau kita buka kamus, mungkin bisa puluhan, bisa ratusan. Dari satu kata dasar. Nah. Ya. Cuman itu kan hanya imbuhan saja. Nah, sedangkan ini nanti bisa untuk nama orangnya, untuk subjeknya, objeknya, kata benda, kata alat. Nah, ya. Ya, sin, lam, mim contohnya. Nanti dalam ilmu shorof contohnya itu ada namanya 2 tasrif. Tasrif lughawi dan istilahi. Nah, yang paling banyak itu nanti istilahi. Contohnya Hamidah yahmadu hamdan wa mahmadan wa hamidun wa mahmudun. Ana Ahmad la tanawa. Contohnya seperti itu ya, nanti untuk tasrif. Baik. Berarti alhamdulillah kita sudah meringkas dari satu ha mim dal untuk memahami banyak kosakata. Segala pujian alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb alam semesta. Alam itu satu, kalau tambahin min, muslim, muslimin, berarti banyak itu ya. Jadi tandanya ini plural. Tandanya plural. Alamun, alamin. Seluruh alam. Seluruh alam. Baik, bisa dipahami ya? Baik. Kita lanjutkan. Ini boleh saya hapus ya. Ini contoh saja, contoh bagaimana mengartikan, menerjemahkan penggunaan bahasa Arab, dicari apa? Kata dasar. Kalau masdar, ya, masdar itu contohnya ya, kitabun, kitabah itu masdarnya. Nanti ada belum nanti masdar ghairu mim, masdar mim dan lain. Ya, lebih jauh lagi. Baik, mohon izinnya untuk dilanjutkan ayat ke-3. Ar-Rahman. Ar-Rahmanir Rahim.
Ini sama dengan basmalah yang kita pelajari. Kalau basmalah kemarin sudah, insya Allah ini lewat aja. Ar-Rahman. Nirrahim. Aslinya sama dari kata rohima, rohama, rohamim ya, rohamim, rohamim, rohamim. Nah, cuman beda penggunaan Rahman dan Rahim beda maknanya. Meskipun asal katanya sama. Jadi bisa penyayang, pengasih, penyayang, tergantung penggunaan penafsirannya bagaimana. Rahima nanti bisa Rahim. Artinya apa ini? Apa? Maha penyayang kan gitu. Sayang. Ada silatur rahim. Rahimun. Nah, rahim berarti sama, yaitu kasih sayang. Kemudian apalagi ruhama, namanya ruhama, ruhamau sama artinya dari penyayang juga, orang-orang yang menyayangi. Ada juga apalagi rahmah, rahmah atau rahmat. Nah ini juga dari kata rahimah. Nah, dan banyak contoh-contohnya yang katanya adalah rahimatnya penyayang, dari kata penyayang atau pengasih. Tetapi perubahan inilah yang menyebabkan nanti banyak makna. Iya, rahim, rahim ya bahasa Indonesia. Ya, rahim karena dari situ orang menyebabkan kasih sayang. Artinya lahir orang yang harus dia sayangi kan, di situ maknanya seperti itu. Baik. Cara baca ini sudah, yaitu huruf H-nya jangan sampai berubah. Kemudian dari segi makna sudah juga kemarin. Kemudian kita lanjut selanjutnya. Maliki baik. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Artinya apa? Malik bisa raja. Nah, untuk memaknai, kalau makna terjemah dimaknai penguasa atau raja. Nah, kalau diartikan dari kata aslinya mim lam milik. Nah, betul bahasa Indonesia. Memiliki sesuatu yang miliki. Nah, betul. Malaka milik. Jadi udah menjadi Indonesia betul. Jadi Malik, kenapa disebut Malik itu raja? Karena dia memiliki kan gitu. Nah, jadi gampangnya kita bahasa Indonesia itu memang serapan dari bahasa Arabnya banyak. Ya. Baik. Kalau yang ayat keempat ini gampang karena kalau untuk cara bacanya nggak ada yang sulit ya. Coba. Dari pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ini isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji. Segala puji itu milik Allah. Rabbil, Allah yang bagaimana? Siapa Allah itu? Dia adalah Rabb al-alamin, Rabb alam semesta. Jadi kita milik Allah, semuanya milik Allah, semuanya. Nggak ada yang nggak milik Allah. Kemudian setelah itu kenapa? Tadi kan di atas sudah Bismillah ar-Rahmanir-Rahim. Kenapa diulangi lagi ar-Rahmanir-Rahim? Kenapa? Padahal sebelum Alhamdulillah sudah ar-Rahmanir-Rahim. Kenapa di sini ar-Rahmanir-Rahim lagi? Sifatnya, ya, sifat Allah
Siapa Allah tadi? Siapa Allah itu? Allah adalah Rabbil Alamin, penguasa. Umumnya secara manusiawi, kalau penguasa itu dolim, tirani, tapi tidak dengan Allah. Ingat, meskipun Allah itu menguasai semua alam, Allah tetap Ar-Rahman. Masya Allah. Sehingga kandungannya itu nggak hanya sekedar diulang-ulang, tapi mematenkan bahwasanya meskipun Allah itu penguasa semuanya, tetapi Allah punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini ayat pertama Bismillah dari memuji, ayat kedua ini memuji, ayat ketiga ini masih memuji Allah, sampai ayat keempat Maliki Yaumiddin, Allah yang menguasai, merajai, bahkan memiliki Yaumiddin. Apa Yaumiddin? Yaum. Hari pembalasan. Hari pembalasan itu bahasa Arab ya. Yaum hada yaumus sabt. Wah, besok gadan yaumul ahad. Yaum berarti hari. Ya. Al-an now ya, yaumus sabt. Amsi kemarin yaumul. Sebelum nggak Sabtu Kamis, Jumat. Masya Allah. Masya Allah. Baik. Bawahnya malam Kamis, malam Jumat. Masya Allah. Inginnya hari Kamis, malam Jumat terus. Iya, mau kahfian maksudnya. Iya. Baik. Masya Allah. Baik. Ad-din diartikan sebagai ya. Kalau ad-din itu dana yadinu. Dayanun. Ini bisa dinun diartikan sebagai agama, tapi kalau di atas yang jadi dainun menjadi utang. Apa? Ya. Utang. Dain itu bahasa Arab artinya utang. Tapi kalau din, maka jangan sampai ya maliki yaumuddin. Ya. Bukan yaumuddin. Ya. Dain dengan din artinya beda. Kalau dain itu utang. Ya Bu Mardiah, aina daini, aina dainuka. Berarti kalau dain utangmu, utangku, daini, dainuka. Nah, kalau din berarti agama kan. Nah, pertanyaannya ini masih memuji. Ayat pertama memuji, ini kedua memuji, tiga memuji, keempat memuji. Berarti satu paket dari ayat 1 sampai ayat keempat isinya kandungannya sama, yaitu pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Alhamdulillah. Ya, banyak tafsirnya ya. Kenapa Yaumuddin kalau dari segi bahasa itu disebut hari agama, tapi dia maknanya sebagai hari pembalasan. Banyak tafsirnya, tapi di antara tafsir yang ana pahami, Allah alam bisawab. Pertama, hari Allah menyaksikan agama yang Allah ridhai. Ya, hari di mana besok akan menunjukkan agama ad-din yang memang Allah ridhai. Ya, betul. Jadi kan memang nanti kelak akan ditambahkan agama yang memang yang Allah ridhai kan gitu. Allah berfirman, "Innad dina", artinya apa, Bu? Innad dina indal Islam. Sesungguhnya agama yang ya benar sisi Allah. Indallah. Betul, tadi nggak apa. Tapi yang menjadi masalah adalah apakah yang disebut paling benar atau yang benar. Ini itu yang kadang ada yang memberikan dari segi penerjemahannya. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Atau sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah adalah Islam. Betul, Masya Allah. Ini betul. Jadi agama yang benar hanya satu, yang lain batil. Kalau paling benar, berarti kan ini benar-benar paling benar. Nah, contohnya di sini, Masya Allah. Ini cantik semua. Ada yang paling cantik yaitu nggak hadir.
Lagi di rumah saya sekarang. Masya Allah. Iyalah. Kalau nggak ditaruh di rumah. Semuanya cantik. Ya, semuanya di sini cantik semua. Satu yang nggak cantik saya sendiri. Iya, betul ya? Masya Allah. Cantik menurut Yang satu ganteng. tetap cantik Bu menurut suami masing-masing ya gitu. Masya Allah. Baik, barakallahu fiik. Baik, dari segi makna, segi terjemah, cara memahami ayat 1 sampai 4 paham ya. Dan segi makna kita pahami tadi satu kandungan, semuanya ujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika membaca karena itu satu kandungan boleh digabungkan kalau saya ingin menggabung. Ya. Satu nafas. Jadi baik. Ini kalau mengikuti kandungannya gitu kan. Kalau kita nggak mau merusak kandungannya, karena ini satu gabungan yaitu satu ujian. Betul. Itu ada betul. Lebih amannya memang gitu. Jadi kalau pengen berinteraksi sekarang ngobrol dengan Allah ya per ayatnya lebih aman. Jadi ketika alhamdulillahirabbil alamin Allah menjawab hamadani rabbi hamadani abdi hambaku sedang memujiku. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim, hambaku sedang Masya Allah. Yang dibaca Fatihah tapi pikirannya kegorengan, gitu kan? Mikirin jemuran, apalagi hujan, Masya Allah. Allahu Akbar. Bisa dipahami ya? Jadi cara memahami seperti itu, memang ada kalanya memahami itu cukup dalam penerjemahan. Tapi ada kalanya untuk Al-Quran ini kadang dia memiliki makna yang lebih mendalam, maka ada namanya ilmu tafsir. Lebih mendalam lagi, ada istilahnya tadabbur, ada ta'wil dan lainnya. Cuman kita mungkin nggak hampir semua, tapi minimal kita mampu menerjemahkan dulu. Ya, baik. Ini sambil kita lanjutkan. Jadi kita sepakat ayat 1 sampai ayat 4 itu adalah ujian pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan cara bacanya insya Allah sudah berulang tadi ya. Baik, kemudian kita lanjutkan ayat yang ke-5. Iyyaka Iya karena baik. Tadi sudah kita coba ya. Iya. Baik. Iyyaka na'budu. Nah, cara bacanya ini ya. Mohon maaf kita karena. Ini poin-poin garis bawah dulu. Cara baca yang hati-hati kadang banyak kelirunya. Baik, ada berapa ini? 5 yang perlu diperhatikan. Pertama, ya yang bertasydid. Ini sudah kita bahas. Yaitu bukan fungsi dari tasydid itu bukan hanya menahan saja. Ya. Seperti Ar-Rahman, Allah, bukan Allah, tapi Allah kenapa? Ada tasydidnya kan? Ar-Rahman karena ada tasydidnya, ar-ra-nya ditahan. Itu fungsi pertama dari tasydid. Tapi ada fungsi kedua dari tasydid ketika yang bertasydid adalah waw dan ya. Waw dan ya yang bertasydid, maka tasydid ini memiliki fungsi yang kedua. Apa itu? Yaitu menekan. Jadi kalau ya bertasydid, maka kita bacanya ayya. Iya. Contohnya la quwwata.
Nah, jadi quwwata ditekan. Bukan iya, salah. Nah, tapi jangan sampai ngagetin lagi surat Malik Yaumiddin. Iya, karena rasa seger ya, nggak ngantuk lagi ya, surat subuh ya. Masya Allah. Ya, ya, yang penting pembeda. Iya, nah ditekan iya. Bukan itu kan. Kalau fungsi dari tasydid itu sendiri kan, iya, fungsi tasydid itu memang mendobel, maka dia menahan kan. Tapi bukan hanya menahan, kalau menahan aja ya, iya itu menahan. Diain bukan iya, kebanyakan itu aja. Jadi menahan dan menekan. Ya, menekan. Jadi menekan baru tahan. Iya. Nah. Yang mana? Kalau iya-nya memang 2 harakat. Iya. Iya. Nah. Baik. Iya, karena. Baik. Nah, yang kedua, huruf ain yang kita coba tadi. Bukan nak budu, apa tadi? Nak cucu. Nah, betul anak cucu nanti. Nah, bukan anak cucu ya. Nah. Baik. Kita coba. Iyyaka na'budu. Nah. Wa iyyaka. Sin yang kita pelajari ketika bismillah kemarin. Bis. Ini nas. Kunci huruf sin apa kemarin tuh? Sambil senyum. Nas. Kemudian ainnya. Ain. Nasta'in. Wa nasta'in. Nah, nas ngalir. Nasta'in. Baik. Nas. Oh, aduh, Masya Allah. Baik. Tadi keluar sendiri. Baik. Baik, untuk cara bacanya bisa ya. Sekarang kita menerjemahkan. Ketemukan di sini. Baik. Iyyaka. Berarti ka kepada kamu ya. Kalau kalian iyyakum, iyyahu, iyyaha, iyyana. Nah, ini kita pakai sekarang. Ketemu di sini. Ka berarti kamu. Nah, kalimat dalam bahasa Indonesia iya itu artinya hanya, diartikan sebagai hanya. Ya. Kepadanya, kepada atau hanya kepada, mohon maaf. Tepatnya hanya pada. Jadi kalau iya hanya kepada ka. Aslinya ini na'budu iyyaka asli. Kami ibadah hanya padamu. Tapi dalam susunan di bahasa di Al-Qur'an ini didahulukan supaya mendapatkan apa? Kalau sense-nya lah dalam bahasa Arab itu ada kalimat yang memang diputar-putar tuh begini. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, betul. Baik. Dan sajaknya biar dapat Rahim, Yaumiddin. Nah, ini nasta'in. Jadi sajaknya dapat. Gitu. Dan memang diputar-putar bukannya jelek, malah tambah bagus lagi kan. Tapi kalau pengen literatur atau SPOK-nya, na'budu iyyaka. Tapi di sini diubah iyyaka na'budu. Iya kepadamu, hanya padamu kami menyembah. Nah, betul sekali. Nah.
diputer malah ketemu sajaknya kan gitu kan. Diketemu malah ketemu sajaknya. Baik, itu dari segi baik. Enggak SOP. Baik. Kita lanjutkan lagi. Berarti di sini ada 2 poin. Iyyaka na'budu dan wa iyyaka nasta'in. Ini tadi kita cara bacanya sudah ya. Jadi nanti ketika baca 5 poin itu diperhatikan, i-nya ditekan i. Kemudian a-nya ketemu a tekan. Ini tadi juga i-nya ditekan i. Sin-nya senyum, a-nya ditekan. Baik. Sekarang dari terjemahnya dulu. Iyyaka na'budu berarti hanya padamu. Satu apa? Na'budu. Kedua, wa iyyaka nasta'inu. Hanya padamu atau pada engkau kami meminta tolong. Nah, kenapa menyembah dulu, na'budu dulu, baru nasta'in? Tentu ini ada, nah dalam bahasa Arabnya ada urut-urutan yang kayak gini. Masya Allah. Na'budu itu dari kata abdu. Ya, oke. Oke. Kita identifikasi asal ini sudah ya. Abdun. Berarti hamba. Kalau diartikan ya. Atau ibadah. Abdun, ubed juga. Apa lagi? Abidin atau abid. Abidun. Apa lagi? Abdun ini. Ma'bud, banyak ya. Mungkin ini dulu yang kita contohkan. Na'budu dari kata abada, abdun berarti hamba atau orang yang menjadi hamba. Wa ibadah pekerjaannya. Ibadah berarti pekerjaannya, pekerjaan yang harus dilakukan seorang hamba kepada tuannya kan gitu. Nah, ubaid berarti hamba yang kecil. Abid pelakunya. Abidin berarti orang-orang yang melakukan pekerjaan ibadah. Nah, baik. Nanti kalau seandainya nanti ketemu abadah, maka dikata abdun ibadah. Baik. Ini keluar masuk. Enggak apa. Baik, Pak. Tapi mudah-mudahan ini enggak mengganggu ya. Baik. 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 Berarti hanya padamu kami, hanya pada dalam bentuk ibadah atau menyembah, dan hanya padamu ya Allah kami minta tolong. Pertanyaan tadi, kenapa mendahulukan ibadah daripada meminta tolong? Apa tadi, Bu? Berarti apa? Satu poinnya. Masya Allah. Jadi menjalankan kewajiban dulu, baru menjalankan haknya gitu ya. Atau mana lainnya tambahan mungkin? Jadi urutan itu di Al-Quran pasti ada maknanya. Di urutan itu. Kayak kemarin itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah ini na'budu nasta'in. Tadi betul, boleh dimaknai seperti itu kalau dari tafsir ra'yinya, tafsir pendapatnya. Ada juga yang makna kedua, para ulama mengatakan na'budu nasta'in. Kalau kita ingin pertolongan kita, akselerasinya lebih cepat dikabulkan, maka jangan langsung minta, tapi dahulukan dengan ibadah. Jadi akselerasinya akan lebih cepat. Itu poin dari makna di sini. Atau poin yang ketiga, yaitu apa? Kalau kita sudah selesai ibadah, jangan lupa ditutup dengan nasta'in.
Ya, jangan sampai selesai sholat, selesai apa langsung diem nggak apa. Padahal itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Makanya selalu ditutup di akhir itu setelah ibadah ditutup dengan berdoa gitu. Nah, kalau dari segi kandungan maknanya. Kandungannya, kalau tadi ayat 1 ayat keempat itu adalah memuji Allah, kira-kira ini apa ini kandungannya? Ayat kelima ini. Ini ya minta. Apakah anak butuh ini pertolongan meminta? Masya Allah. Masya Allah. Baik, mohon izin. Kalau kita lihatin di sini, maka di sini adalah pengakuan diri. Bahwasanya kami ya Allah, kami itu mengaku bahwasanya hanya beribadah padamu saja. Kami akui, kami iktiraf dalam bahasa Arabnya, pengakuan diri atau mendeklar. Jadi ketika kita sedang membaca Al-Quran, baca Al-Fatihah, kita sedang mendeklarasikan diri dalam dua hal. Bahwasanya kami ini mulai saat ini setelah membaca ini hanya beribadah, hanya menyembah kamu ya Allah. Dan mulai saat ini juga kami hanya meminta pertolongan hanya padamu saja ya Allah. Ternyata setelah sholat datang ke dukun kan gitu. Sayangnya kan gitu. Mau lancar rizkinya pakai jimat. Mau kaya raya minta tolongnya kepada jin. Padahal baru selesai baca Al-Fatihah 5. Masya Allah. Betul. Dan memang itu iya. Ya, betul. Bahkan memang berpengaruh juga gitu. Seakan-akan berpengaruh. Jadi mohon maaf ini. Ini ya. Jadi ada buku namanya Talbisul Iblis. Talbis Iblis, nanti bagus ada sudah diterjemahkan itu. Ini karya Ibnu Al-Jauzi. Jadi online ada. Online namanya kalau terjemahnya saya nggak tahu ya, saya punyanya tapi sudah teman-teman itu sudah ada. Talbis Iblis. Karangannya Ibnu Al-Jauzi. Tapi bukan Al-Jauzi yang bikin La Tahzan itu ya. Itu semuanya dikoreksi semua, dibuka semua. Tipu muslihat setan itu dalam hal ini. Bahkan dalam Al-Quran pun ada dukun yang berkedok kiai kan gitu banyak. Jadi kiai dukun. Nah, dan itu betul. Ternyata mereka itu dulu ya ketika disuruh kamu harus puasa 3 hari, puasa ini nanti kamu akan kelihatan ini. Masya Allah. Bahkan kalau pengen nempeleng online gitu, nempeleng jarak jauh gitu, yang dibaca Pak Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidum tarmim. Betul-betul mentar tarmim. Jin. Betul-betul tarmi artinya melempar kan. Betul-betul terlempar dan betul-betul meleng sendiri. Itu ilmu jin semua. Nah, padahal di sini dia baru mendeklar mengaku hanya menyembah kamu ya Allah. Masya Allah. Dan sebelum ini pun kita juga sudah mendeklar inna sholati wa nusuki. Kan itu sudah dibaca ketika iftitah. La syarikalah. Kan itu sudah dibaca semua. Maka mudah-mudahan ini pengakuan ini yang sering kita baca. Mudah-mudahan ini selalu kita komitmen dengan ayat kelima. Jadi dalam 2 hal
hanya beribadah dan dalam pertolongan itu hanya minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, nanti doa terakhir itu baru doa. Iya, makanya nanti pertemuan yang akan datang ayat 6 dan ke-7. Nanti saya jam 1 kurang udah harus standby lagi. Baik. Jadi kita ayat 1 sampai 5 kita cukupkan. Jadi kita berusaha untuk satu menerjemahkan, memahami sedikit rangkaian frasenya, kemudian menerjemahkan, mengambil maknanya, kemudian mengambil kandungannya. Mudah-mudahan ini nanti kalau kita pahami pelan-pelan ketika membaca, nanti kualitas sholatnya lebih baik lagi insya Allah. Baik, mohon maaf karena lagi waktu. Sayang sekali tadi mulainya 10:30 Ibu ya. Jadi insya Allah. Tapi mudah-mudahan bisa. Baik, sudah adzan. Saya tutup dulu. Kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم انفعني وعلمتنا علمنا ما ينفعنا ورزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا حتى الاخره ربنا زدنا علما ورزقنا فهما اللهم انا قد استودعنك بما علمتنا فردده الينا عند حاجاتنا اليه وتنسنا عنه يا رب العالمين هدانا الله واياكم اجمعين ثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Talbis iblis. Terjemahannya ada.